Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Audrey Hiza Kirana Ismail dari kelas 10 S1. Di sini saya akan menerangkan materi sosiologi tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi adalah proses sosial di mana seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga berkaitan dengan definisi yang dikemukakan oleh Peter L. Berger, di mana ia mengartikan sosialisasi sebagai sebuah proses di mana individu menjadi anggota masyarakat yang partisipatif. Adanya sosialisasi tentu ada maksud dan tujuannya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya yaitu mengetahui nilai dan norma yang berlaku di suatu masyarakat sebagai keterampilan melangsungkan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat, mengetahui lingkungan sosial budaya tempat individu tinggal, ataupun lingkungan baru agar terbiasa dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat, menambah keterampilan berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuan seperti membaca, menulis, berkreasi, dan lain sebagainya, menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang sudah ada di masyarakat, membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya baik secara fisik maupun mental. Seseorang tentu tidak begitu saja dapat bersosialisasi secara langsung. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorongnya untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Beberapa faktor tersebut antara lain lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti iklim, cuaca, geografi, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi cara hidup dan beradaptasi seseorang dengan lingkungannya. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi sikap, perilaku, nilai, dan norma seseorang. Lingkungan budaya seperti agama, bahasa, seni, adat istiadat, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi pandangan dunia, identitas diri, dan kepribadian seseorang. Lingkungan politik seperti sistem pemerintahan, ideologi negara, partai politik, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi orientasi politik, kesadaran hukum, dan kewarganegaraan seseorang. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan lingkungan tempat proses tersebut berlangsung. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang terjadi pada masa kanak-kanak, di mana individu belajar nilai-nilai dasar dari keluarga atau orang tua sebagai agen sosialisasi utama. Contoh dari sosialisasi primer adalah belajar berbicara, berjalan, bermain, berdoa, dan sebagainya. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi yang terjadi pada masa remaja atau dewasa, di mana individu belajar nilai-nilai spesifik dari kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti teman sebaya, sekolah, organisasi, dan lain sebagainya. Sebagai agen sosialisasi tambahan, contoh dari sosialisasi sekunder adalah belajar berpakaian, bersikap, bermusik, berorganisasi, dan lain sebagainya. Kepribadian adalah pola karakteristik yang unik dari pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang membedakannya dari individu lain. Kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk warisan genetik, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup. Kepribadian juga dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat tes seperti tes IQ, tes bakat, tes minat, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang antara lain warisan biologis. Warisan biologis seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bentuk tubuh, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi ciri-ciri fisik dan psikologis seseorang. Lingkungan fisik seperti iklim, cuaca, geografi, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi cara hidup dan beradaptasi seseorang dengan lingkungannya. Kebudayaan seperti agama, bahasa, seni, adat istiadat, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi pandangan dunia, identitas diri, dan kepribadian seseorang. Pengalaman kelompok seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi sikap, perilaku, nilai, dan norma seseorang. Pengalaman unik seperti trauma, keberhasilan, kegagalan, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi emosi dan motivasi seseorang.